siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan. Assalamualaikum, apa kabar sahabat semuanya? Bertemu kembali dengan saya di channel Zudan Arif Berbagi Informasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Zudan Arif Fakrul SMA. Alhamdulillah sudah hadir. Selamat datang, Prof. Terima kasih Pak Kafir, rekan-rekan semua seluruh Indonesia yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini di acara Sharing Session Series atau S3 Forum. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa malam hari ini kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan dengan topik yang sangat menarik. Topiknya adalah hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, saya kira para peminat Zoom, peminat hukum dan peminat pemerintahan daerah malam ini senang sekali karena kita malam hari ini ada Prof. Zudan yang memang beliau ini punya pengalaman yang luar biasa dalam banyak hal. Nah, untuk itu sebelum dimulai saya akan bacakan dulu. Prof. Zudan ini telah mengabdi dalam birokrasi yang cukup lama. Pejabat senior di birokrasi karena beliau sudah di birokrasi selama lebih dari 20 tahun tanpa terputus. Dan beliau di Kementerian Dalam Negeri mulai dari awal sampai sekarang. Beliau pernah menjabat jabatan yang penting, diantaranya adalah Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga staf ahli bidang hukum dan politik, juga HAM Kementerian Dalam Negeri, dan pada saat itu beliau banyak berkecimpung dalam penyusunan undang-undang. Di antaranya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang pilkada, kemudian undang-undang administrasi kependudukan, termasuk undang-undang desa, ada undang-undang ormas, dan berbagai undang-undang yang lain. Nah, saat ini Prof. Zudan ini dipercaya oleh pimpinan sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dan di antara jabatan beliau sebagai Dirjen Dukcapil, beliau juga pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Gorontalo pada tahun 2016 sampai 2017. Di samping sebagai birokrat, beliau juga sebagai dosen, pengajar, pembimbing, penguji pada program Pascasarjana di UNS Solo, kemudian di Universitas Borobudur, kemudian Universitas Indonesia, di IPDN, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jayabaya, dan juga di Universitas 17 Agustus Surabaya. Kecimpung atau lama menangani hukum, kemudian juga beliau birokrat dan juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur. Artinya, di samping sebagai birokrat di Kementerian Dalam Negeri, beliau sebagai profesor, beliau juga sudah punya pengalaman teritorial di daerah. Sehingga ini cocok dengan topik kita pada malam hari ini. Para pemirsa peserta Zoom dan juga live streaming YouTube, kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan langsung tulis di chat nanti untuk dapat kami respon. Saya kira itu, karena saya sudah baca banyak chat, ini sudah hampir 50 bahkan lebih, semua mengucapkan selamat ulang tahun ke Prof. Zudan. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Jadi silakan kalau ini sekarang kalau mau sambil bertanya, nanti silakan ditulis, nanti akan kami respon untuk saya teruskan ke Prof. Zudan. Saya lanjutkan Prof dengan pertanyaan saya berikutnya, Prof. Ini tadi sudah ada negara, kemudian ada pemerintah pusat, dijembatani oleh ada menteri yang membantu presiden, kemudian ada daerah, pemerintah daerah. Lalu terus kalau boleh tahu ini,
seperti apa ini hubungan pemerintah pusat dengan daerah ini untuk Indonesia? Terima kasih. Silakan, Prof. Ya, Mas Tafib, rekan-rekan semua, terima kasih doa-doanya. Ini saya lihat sudah lebih dari 150 kawan-kawan yang bergabung. Terima kasih rekan-rekan dari kampus, dari Pemda, dari DPRD yang sudah bergabung, kawan-kawan lama saya semua sudah ada di sini. Nah, Indonesia itu disusun dalam bentuk pemerintahan 2 level. Pertama, level pemerintah pusat, dan yang kedua, level pemerintahan daerah. Nah, kita bisa lihat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, secara konstitusional, kita bagi menjadi 2, level pusat dan level daerah. Ada cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Tetapi ada cabang-cabang kekuasaan yang tidak pernah kita masukkan ke dalam 3 cabang kekuasaan itu, seperti KPU. Saya menyebutnya sebagai cabang penyelenggara kekuasaan pemilihan pejabat-pejabat seperti presiden, ya, gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD sebagai cabang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Juga Bank Sentral, juga Badan Pemeriksa Keuangan. Ini yang sudah settle, sudah mapan, yang selalu kita sebut sebagai cabang kekuasaan legislatif adalah DPR, MPR, dan DPD. Kemudian Presiden bersama para menteri masuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Ada MA, ada MK, dan juga ada Komisi Yudisial. Khusus MA dan MK kita sudah sepakat ini adalah cabang kekuasaan yudikatif. KPU, cabang kekuasaan penyelenggara pemilu. Bank Sentral, cabang kekuasaan di bidang tata kelola moneter. Dan BPK, cabang kekuasaan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif tata kelola keuangan. Inilah unsur penyelenggara pemerintahan pusat yang kita sebut cabang kekuasaan yang ada di pusat. Pertanyaannya adalah, yang ada di daerah bagaimana? Mahkamah Agung ada cabangnya di daerah, ada kekuasaan yang sampai di daerah, pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Nah, pertanyaannya adalah, yang sekarang sering kita sebut DPR. Ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Posisi DPRD ini adalah bawahan cabang kekuasaan legislatif, ataukah DPRD itu bagian dari cabang kekuasaan eksekutif? Ini yang terus banyak sekali diskusi menarik di sana. Saya berpandangan bahwa DPRD adalah bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di daerah ada pemerintah daerah, kepala daerah bersama SKPD, dan ada pemerintahan daerah, yaitu yang berisi DPRD dan kepala daerah. Jadi, DPRD bersama kepala daerah adalah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Nah, oleh karena itu, kita tidak menyebut DPRD sebagai cabang kekuasaan legislatif, tetapi DPRD adalah penyelenggara pemerintahan di daerah. Nah, kalau kita sudah sepakat dalam pandangan itu, maka DPRD bersama gubernur, bupati, dan wali kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan. Nah, penyelenggara urusan pemerintahan ini bisa diwujudkan ketika kita bisa melihat konfigurasi dari hubungan pusat dengan daerah. Hubungan pusat dan daerah itu bisa kita lihat ketika kita masuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif. Presiden yang paling atas sebagai penjabaran pasal 4 ayat 1, sistem presidensial, presidenlah yang memiliki urusan pemerintahan. Kita lihat urusan pemerintahan itu ada di pasal 4 ayat 1. Pemegang kekuasaan pemerintahan itulah yang ada di tangan presiden.
kekuasaan pemerintahan itu berisi urusan-urusan pemerintahan. Nah, urusan pemerintahan tidak bisa dilaksanakan oleh presiden sendiri, maka dibentuklah kementerian. Dari pasal 17, presiden mengangkat para menteri. Menteri-menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Nah, urusan pemerintahan inilah yang menjadi isi di pasal 18. Jadi kaitannya erat pasal 4 ayat 1, pasal 17, dan pasal 18. Pasal 18 huruf A, ada hubungan kewenangan pusat dan daerah, dan pasal 18B yang berisi daerah khusus dan daerah istimewa. Nah, presiden melalui kementerian dan lembaga membagi urusan pemerintahan itu. Ada menteri kesehatan, ada menteri pendidikan, ada menteri tata ruang, ada menteri dalam negeri, ada menteri lingkungan hidup. Dan disinilah urusan pemerintahan dikirim, didistribusikan ke daerah dengan cara desentralisasi dan dengan cara dekonsentrasi. Nah, urusan pemerintahan inilah ruh dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena tanpa ada urusan pemerintahan itu, maka daerah tidak akan bisa menyelenggarakan pemerintahan. Jadi kuncinya adalah efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nah, ada satu titik yang harus kita buat lebih clear. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah kepada presiden sebagai pemilik asli urusan pemerintahan. Nah, inilah yang harus kita rumuskan bersama-sama. Karena kita tahu, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kepala daerah itu seringkali merasa tanggung jawabnya kepada rakyat semata-mata. Padahal, dalam sistem negara kesatuan, dengan mengingat pasal 4 ayat 1 dan pasal 17, maka pemerintah daerah, kepala daerah, DPRD memiliki tanggung jawab kepada presiden. Nah, inilah yang harus kita samakan persepsinya, walaupun kita memahami ada otonomi luas. Mengapa harus ada tanggung jawab pemerintah daerah kepada presiden? Karena ada kucuran APBD. Maaf, ada kucuran APBN ke dalam APBD melalui dana transfer, melalui dana perimbangan. Nah, disinilah peran yang penting sekali para kepala daerah dan DPRD harus mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah didesentralisasikan. Sehingga tanggung jawab kepada negara kesatuan yang dipersonifikasikan oleh presiden itu menjadi betul-betul nyata. Tidak hanya terbatas kepada LPPD, ya, laporan penyelenggaraan pemerintahan, maupun informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini, Mas Tafib, kalau kita melihat bagaimana struktur penyelenggaraan pemerintahan serta hubungan kewenangan pusat dan daerah. Maka posisi Kementerian Dalam Negeri dalam Undang-Undang Pemda itu eksplisit sudah disebutkan sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Inilah yang penting sekali untuk diketahui oleh kita semua, Bapak dan Ibu penyelenggara pemerintahan. Itu, Pak Tafib.